Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rempah-rempah yang amat kaya. Kemudian datanglah pemerintahan Belanda yang ingin menguasai desa tersebut. Dengan dipimpin oleh Cornelis yang sangat kejam terhadap kaum pribumi. Ia membawa anaknya yang bernama Willem, yang ingin mempelajari pertumbuhan yang ada di desa tersebut. Tetapi ada 6 orang pemberani yang ingin menentang dari penjajahan tersebut, yakni Rahayu, Cata, Rania, Sumala, Sari, dan Wiryo. Kisah mereka pun dimulai. Teman-teman, sepertinya keadaan desa akan tidak baik-baik saja. Pemerintahan Belanda sudah mengetahui tentang rempah-rempah yang ada di desa kita. Benar apa yang dikatakan oleh Rayu. Kita harus melakukan sesuatu. Tapi, apa yang bisa kita lakukan, Wiryo? Kita tidak ada apa-apanya dengan mereka. Benar, kita bagaikan semut bagi mereka. Menurutku, kita jangan bertindak gegabah. Kita bisa diapa-apakan oleh mereka. Kalian lemah sekali. Kalian tega dengan keluarga yang ada di desa ini. Benar apa yang dikatakan Wiryo. Bisa saja kita dijadikan budak oleh mereka. Sudahlah, sebaiknya kita jangan melakukan hal-hal yang berbahaya. Aku tidak ingin kehilangan kalian. Sebaiknya kita lanjutkan nanti lagi. Cata, kau tak berniat untuk menceritakan pengalamanmu selama di luar kota? Kau penasaran saja, apa penasaran sekali? Ya sudahlah, tidak usah. Tenang, akan kuceritakan. Jadi seperti ini. Kalau menurutku, belajar itu sangat menguras tenaga. Kenapa ya? Karena belajar itu bersaing. Jika aku tidak bersaing, maka aku akan terus di bawah mereka. Maka dari itu, aku bersaing dengan mereka. Dasar kamu sangat tidak bersyukur. Aku kalau jadi kamu, aku pasti akan sangat menikmati hal-hal seperti itu. Rahayu, jika aku terus di bawah mereka, aku akan ditindas. Maka dari itu, aku harus lebih meningkat biar aku bisa memimpin dunia ini. Jika seperti itu, apa kau ingin jadi penjahat? Jadi orang kejam gitu? Astaga, pikiranmu buruk sekali sih. Aku akan menjadi pemimpin yang baik dan tidak angkuh. Aku akan membantu kalian. Jika bisa, bantulah kami dari segala kesakitan ini. Usir Tuan Cornelis. Baiklah, walau akhirnya tidak mungkin, tapi aku akan melakukan dengan baik. Sudahlah, mari kita pulang. Keesokan harinya, dengan suasana pagi hari yang sejuk, Rahayu sedang menyirami bunga di halaman depan rumahnya. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang sedang berkeliling di desa, yaitu Willem. Dia memandangi bunga-bunga di sekelilingnya, tapi perhatian Willem tertuju pada seorang gadis pribumi. Apa Tuan? Saya tak tahu Tuan berada di sini. Kau tidak perlu takut padaku. Aku hanya kagum pada keindahan bunga. Apakah kau yang merawatnya? Ya Tuan, saya senang sekali merawat bunga-bunga yang ada di sini. Lihat ini, lebih dari sekedar bunga. Rahayu menunduk tak menyadari bahwa pertemuan itu telah meninggalkan jejak dalam hati Willem. Sementara itu, suara air jatuh ke tanah dan angin pagi yang sejuk menyaksikan awal dari kisah cinta yang tak terduga. Hari panas alang kepalang. Sari dan Sumala yang ingin pergi berbelanja bersama, tetapi di tengah jalan terdengar ada suara keributan di depan sana. Mereka pun langsung bergegas ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Kalian mulai sekarang jadi budak dan harus menuruti perintah saya. Kalau ada yang membantah perintah saya tidak akan segan-segan membunuh kalian. Nanti kita ketahuan, kita tidak boleh panik duluan. Ayo kita panggil mereka saja untuk kumpul. Sumala dan Sari yang mendengar hal itu pun langsung memanggil teman-temannya berkumpul di tempat biasa mereka. Teman-teman, para Belanda sudah memulai aksi buruknya. Tadi aku dan Sari melihat mereka memaki-maki dan merusak barang-barang yang ada di jalanan pasar. Benar, kita akan dijadikan budak oleh mereka. Bagaimana ini? Gawat, kita harus melakukan sesuatu.
Dasar Tuan brengsek datang ke sini hanya untuk menindas desa kami. Kakak, apa kau punya ide? Kau kan yang paling pintar di sini. Aku ada ide dong. Bagaimana jika kita menyergap rumah kalian? Setahuku di rumah itu ada tinggal damai. Bagaimana? Apa kau sudah gila, Cata? Jika kita meledakkan bom itu, akan ada warga yang terkena dampaknya. Bagaimana juga kita melewati pertahanan yang ketat itu? Setuju dengan Cata. Setidaknya kita bisa menolong desa ini dengan cara meledakkan bom tersebut. Mungkin saja kita terkena dampaknya, tapi setidaknya itu bentuk pengorbanan terhadap desa ini. Tapi Wiryo, aku tidak tega melihatnya tidak ada yang menang. Pemikiran naif semua. Tidak perlu emosi, Wiryo. Tenangkan diri. Baiklah, aku ikut juga. Sudah, tidak apa-apa adik kecil. Tapi bagaimana kita bisa melewati pertengahan itu, Kakak? Aku melewati depan. Setuju? Setuju. Tapi dulu, gimana Rahayu? Tadi kita sudah memanggil ke rumahnya tapi tidak ada orang sama sekali. Jadi kita langsung buru-buru menemui kalian ke sini. Sebaiknya kita cari bersama-sama untuk menemukan Rahayu. Ayo, yuk. Mereka semua pun mulai mencari Rahayu, tetapi di sisi lain Rahayu sedang berada di taman bunga. Wah, indah sekali bunga-bunga yang ada di sini. Jadi teringat dengan pertemuan pertamaku dengan tuan dalam hidup kawan. Kita bertemu lagi. Tuan Willem, Jangan panggil aku tuan. Cukup saja, kamu tidak perlu sungkan padaku. baiklah Willem. Oh iya, aku belum tahu namamu. Apakah aku boleh tahu? Saya Rahayu, Tuan. Sudah aku bilang, cukup bilang. Baiklah Willem. Oh iya, kamu sangat suka sekali dengan bunga-bunga itu. Aku juga tertarik pada bunga pada saat aku pertama kali melihat. Iya, aku suka sekali dengan bunga. Entah kenapa setiap aku melihat bunga, aku merasa tenang dan damai. Willem, apa kau tidak apa-apa jika berbincang lama denganku? Maksudku, kau tidak akan terkena masalah. Kau tahu Rayu, aku bukan seperti ayahku. Aku ingin desa ini bisa hidup damai tanpa saling membenci satu sama lain. Tapi orang-orang di desa tidak akan mudah percaya. Mereka sudah terlalu lama menderita karena orang Belanda. Dan kau, apakah kau membenciku? Aku ragu, Willem. Pada saat di tengah pembicaraan mereka berdua, tiba-tiba datanglah Cata, Sumala, Wiryo, Sari, dan Rania melihat Willem dan Rahayu sedang berduaan di taman bunga. Ayo, sedang apa kau di sini? Kalian sedang apa di sini? Kami mencari-carimu. Kamu kemana saja? Kenapa kau dekat-dekat dengan orang Belanda? Tidak, ini bukan seperti yang kalian bayangkan. Dia, Willem, sangat baik padaku. Oh ini, teman-teman. Perkenalkan, saya Willem Dendus Potter. Saya berasal dari Belanda yang masuk ke desa ini. Alah, kau bisa saja bersandiwara. Saya sudah tahu orang Belanda seperti kamu. Kamu bisa saja menindas kami dan menginjak-injak kami. Udahlah Rahayu, mari kita pergi dari sini. Jauh-jauh dari mereka. Dasar manusia. Jauh-jauh kau Belanda, jangan dekati rayu kami. Mereka menceritakan apa yang sudah mereka diskusikan tentang perencanaan malam ini nanti. Kalian yakin dengan ini? Aku tidak setuju. Nanti Willem terkena dampaknya juga. Rayu, jangan sampai kau mempunyai perasaan dengan orang seperti dia. Dia tidak pantas untukmu. Benar apa yang dikatakan Wiryo. Tapi sudahlah. Kau tahu Rahayu, orang Belanda tidak pernah peduli dengan nasib kita. Kau sudah tidak merencanakan hal bodoh bukan? Aku mohon berhati-hatilah. Bukan urusanmu. Cata, tolong berhenti mencelakai dirimu dan teman-temanmu sendiri. Kau juga berhenti peduli padaku dan orang-orang sekitar, Willem. Bangsa kau juga yang menghancurkan kami semua. Mereka pun bersiap-siap untuk menjalankan aksinya.
Mereka semua pun berangkat menuju rumah tersebut. Dan mereka masuk melalui pintu belakang yang sudah dikatakan Cata. Cata dan lainnya berpisah. Ia memasuki pintu depan sementara yang lainnya pintu belakang. Selamat malam, Bang. Cata, kau sudah menemukan mereka semua? Sudah. Ah, selamat. Cata, apa yang kau lakukan di sini? Kau mengkhianati kami, ha? Dasar pemimpin bodoh. Kalian tahu apa yang kalian perbuat? Bagus sekali Cata, sudah mengumpulkan mereka semua. Kalian semua akan dihukum mati pada besok pagi. Mereka semua pun dipenjara di ruang bawah tanah. Willem yang mendengar kabar tersebut pun kaget dan langsung menghampiri ke ayahnya. Ayah, apakah tidak ada cara lain? Itu hukuman yang panas bagi mereka. Mereka di sini, mereka adalah kaum rendahan. Tapi ayah, di sana ada gadis yang aku cintai. Willem, jangan melibatkan perasaanmu kepada dia. Ayah, Rahayu berbeda. Dia mempunyai paras yang indah dan keberanian yang tidak bisa diabaikan. Dia bukan sekedar pribumi, ayah. Gadis berbumi, keluar kau! Willem yang sudah berdebat dengan ayahnya tidak tinggal diam. Ia menyeludup ke dalam bawah tanah untuk menyelamatkan mereka. Rahayu, kalian di sini. Willem, apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin menolong kalian. Aku tidak bisa memberikan kalian seperti ini. Kenapa kau mau menolong kami? Kau bagian dari mereka. Aku bukan seperti ayahku. Saya akan laku. Willem, ini bukan lagi. Tidak, aku percaya padanya. Willem berbeda. Cepat kita pergi dari sini sebelum penjaga datang. Seperti aku tahu jalan rahasianya. Willem, kau berkhianat pada keluargamu demi kerendahan ini. Ayah, mereka tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ini bukan soal siapa di atas dan siapa di bawah. Ini demi kemanusiaan. Kau sudah gila, Willem. Mereka penghalang bagi kita. Tidak, Tuan Cornelis. Kami hanya ingin hidup dengan damai di tanah kami sendiri. Cornelis menarik pistolnya dan menembak. Cata pun berlari untuk menghalangi tembakannya demi melindungi Willem. Alhasil, badan Cata berlumuran darah dan tergeletak di lantai. Apa yang kamu lakukan? Willem, terima kasih untuk segalanya. Maafkan aku. Aku mencintaimu. Pada akhir hayatnya, Cata pun mengungkapkan perasaannya. Hanya permohonan maaf yang Willem ucapkan, karena ia hanya bisa mencintai gadis yang ia pilih. Ini saatnya. Kalian harus pergi sekarang. Ayo, kita pergi. Ayo. Rahayu dan yang lainnya pun berlari meninggalkan rumah kolonial dengan Willem yang menutupi mereka. Ketika mereka mencapai tempat yang aman, Rahayu menatap Willem dengan rasa terima kasih dan kekhawatirannya. Willem, terima kasih. Tapi sekarang kau dalam bahaya, Willem. Tenang saja. Aku akan terus menghadapi untuk keadilan. Jaga dirimu, Rahayu. Willem, dunia kita terlalu berbeda. Kesenjangan sosial di antara kita terlalu besar, Willem. Ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang seluruh perjuangan rakyat. Mereka semua berjuang melawan apa yang diwakilkan oleh keluargamu. Tapi aku akan selalu mencintaimu, Rahayu. Kita harus melangkah di jalan yang berbeda. Kau harus menjadi wanita. Mereka saling menatap dalam diam untuk terakhir kalinya. Merasakan beratnya keputusan ini,